Yo men, kembali lagi bersama saya Baron di channel kebanggaan kita semua, Index Film. Oke, kali ini saya akan membawakan film dari kakak Ani yang bernama Jackie Chan yang berjudul The Medallion tahun 2003. Bercerita tentang medali kuno yang dapat memberikan kekuatan supernatural dan keabadian hidup. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pria tua yang sedang membuka paket sebuah buku di perpustakaannya. Tak lama kemudian, seorang pria yang bernama Snakehead itu datang. Snakehead mencoba untuk membaca isi dari buku kuno tersebut. Di dalam buku kuno tersebut menceritakan tentang seorang anak terpilih yang dapat menggabungkan dua medali itu menjadi satu. Dengan itu, medali tersebut akan memberikan kekuatan supernatural dan hidup yang abadi. Setelah membaca, Snakehead membeli buku tersebut dengan harga murah dan sedikit mengancam ke pemilik perpustakaan tersebut. Kemudian, scene berganti ke tokoh utama kita yang bernama Eddie. Saat itu, Eddie mendapatkan informasi dari intelnya bahwa anggota Snakehead telah muncul di sebuah gedung. Eddie yang mendengar itu langsung meluncur ke TKP bersama Watson dan anggota Interpol lainnya. Di sisi lain, anggota Snakehead sudah berhasil masuk ke sebuah gedung yang ternyata itu adalah sebuah kuil. Diketahui, Scarf pada saat itu juga menemukan seorang anak yang terpilih yang selama ini Snakehead cari. Scarf lalu menghubungi Snakehead untuk datang. Benar saja, di sana akan dimulai upacara penggabungan medali. Di tempat lain, Eddie dan Watson sudah bersiap untuk mengepung gedung itu. Eddie mengingatkan kepada Watson untuk jangan bersenjata karena kuil adalah tempat yang suci. Tapi Watson mengabaikan dan menyuruh Eddie untuk tinggal saja jika tak mau pakai senjata. Dan Watson pun memulai penyerbuannya. Benar saja, saat itu dilakukan upacara suci penggabungan medali. Di saat yang bersamaan, anggota Snakehead sudah sampai di tempat itu. Di sisi lain, cahaya tersebut sampai ke tempat Eddie, dan Eddie memutuskan untuk masuk ke tempat itu juga. Saat itu, penyerbuan Watson telah diketahui oleh Scarf, sehingga Scarf mengajak Snakehead untuk kabur, dan akhirnya anak terpilih itu dapat diselamatkan. Dua minggu kemudian, Eddie mendapat informasi bahwa anak terpilih yang diketahui bernama Jay telah ditangkap Snakehead kembali. Ternyata, sebelumnya Snakehead dibantu pria yang bernama Lester untuk menculik anak terpilih tersebut. Informasi itu mengatakan bahwa Jay sekarang berada di dalam sebuah kapal di tepi pelabuhan. Eddie yang mendengar itu langsung bergegas ke TKP bersama polisi Hong Kong yang lainnya. Pergerakan Eddie disadari oleh salah satu anggota Snakehead. Baku tembak pun akhirnya terjadi. Lester dan Scarf yang kala itu mendengar bising suara tembakan bergegas membawa si Jay pergi menggunakan kapal boot. Eddie yang menyadari itu mencoba untuk menyelamatkan Jay dengan melompat dari atas kapal. Namun, usaha Eddie pun berakhir sia-sia. Lester dan Scarf berhasil kabur membawa si Jay. Di keesokan hari, Eddie mendapatkan info bahwa si Jay anak terpilih itu sudah dibawa oleh Snakehead menuju ke Irlandia. Eddie yang saat itu ditugaskan untuk menangkap Snakehead bergegas terbang ke Irlandia. Singkat cerita, Eddie sudah sampai di Irlandia, tempatnya di kota Dublin. Di sana Eddie bertemu dengan pacarnya yang bernama Nicole dan bertemu lagi dengan Watson. Di sana, mereka bertiga dikumpulkan menjadi satu tim oleh komandan Interpol untuk menyelamatkan si Jay sekaligus menangkap lokalisasi Snakehead. Dan ada sedikit informasi mengatakan bahwa anggota Snakehead akan menerima kiriman dari pelabuhan. Bisa jadi itu si Jay. Watson kala itu menolak bergabung dengan Eddie dikarenakan tempo hari waktu kejadian di Hong Kong. Nicole memberi saran kepada Eddie untuk membujuk Watson dengan makan malam di rumahnya. Singkat cerita, Eddie dan Nicole sampai di rumah dan bertemu dengan istrinya Watson yang bernama Charlotte. Ada fakta mengejutkan. Ternyata, selama ini Watson menyembunyikan pekerjaan polisinya dari keluarganya dan mengaku sebagai kepala perpustakaan.
Di malam itu, pesta sangat menyenangkan, dan Watson setuju untuk satu tim dengan Eddie dan Nicole. Right. Di keesokan pagi, ketika Eddie keluar dari hotel dan mau menaiki taksi, tidak sengaja dia bertemu dengan Scarf, anak buah Snakehead. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kekacauan pagi itu di kota Dublin. Singkat cerita, Scarf terpojok dan tertangkap oleh Eddie. Eddie mencoba mencari informasi dari Scarf yang telah dimasukkan ke dalam tong sampah. Setelah mendapatkan informasi, Eddie bergegas menemui Watson dan langsung menuju ke pelabuhan bersama Nicole. Sesampainya di pelabuhan, mereka bertiga bergegas menuju kapal Lester. Ketika Watson menyusul rencana, Eddie dan Nicole langsung bereaksi menyusup ke dalam kapal Lester. Di sini terlihat bahwa karakter Watson banyak bicara sedikit beraksi. Di dalam kapal, Eddie menghabisi satu persatu anak buah Lester. Ketika Lester menuntun Jay ke geladak kapal, Eddie kala itu langsung menghalanginya, dan si Jay berhasil kabur dari genggaman Lester. Melihat kesempatan itu, Eddie dan Nicole Watson mengajar satu persatu anak buah Lester. Lester yang melihat itu bergegas melarikan diri. Setelah Eddie mengajar anak buah Lester, Eddie mencoba mencari si Jay, ternyata lagi bersembunyi di dalam peti kemas yang sama. Di luar, anak buah Lester tersisa mengunci si Jay dan Eddie di dalam. Di bangku operator, Lester tadi kabur mencoba mengoperasikan mesin kren dan mendorong peti kemas yang berisi Eddie dan Jay hingga terjatuh ke dalam laut. Di dalam kontainer yang perlahan terisi air penuh, Eddie mencoba untuk menyelamatkan si Jay dengan menggunakan barang yang berada di dalam peti kemas itu. Di luar itu, Nicole dan Watson mencoba memanggil bantuan untuk mengangkat peti kemas yang jatuh. Di sisi lain, Eddie yang berada di dalam peti kemas tidak bisa berbuat banyak. Ketika peti kemas berhasil diangkat, nyawa si Jay berhasil diselamatkan dan Eddie ditemukan tak bernyawa. Dan hal itu membuat Nicole sangatlah sedih. Sebelum mayat Eddie dievakuasi, Jay memasukkan medali itu ke dalam saku Eddie. Scene lalu berganti di ruang otopsi. Satu persatu teman Interpol mengucapkan salam perpisahan kepada Eddie. Watson kala itu terakhir dan sendirian. Dia dikejutkan dengan adanya Eddie yang tiba-tiba berada di sampingnya. Di tengah-tengah kejadian itu, Eddie mengingat kembali tentang medali itu dan Watson pun mengeluarkannya. Dan tiba-tiba, jasad Eddie pun itu ikut lenyap dan menghilang. Setelah itu, Eddie dan Watson menemui Jay yang sedang dirawat di rumah sakit itu juga. Bersamaan dengan datangnya perawat dan dokter yang akan dibawa Jay pergi. Sebelum pergi, Jay membagi medali itu menjadi dua dan memberikannya satu kepada Eddie. Saat itu juga, Eddie mencurigai kenapa suster di rumah sakit itu memakai sepatu boot. Eddie menggantikan suster itu, ternyata benar, itu bukan suster yang sebenarnya, melainkan anak buah Snakehead. Dan seketika itu, terjadilah pertarungan di dalam rumah sakit. Eddie yang sudah mempunyai kekuatan super itu tertembak. Seketika tubuhnya dapat langsung sembuh dengan sendirinya. Tapi saat itu juga Eddie masih bingung dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Tak lama kemudian datanglah Nicole dan polisi lain, sehingga orang-orang Snakehead memilih melarikan diri dan Jay dapat selamat. Dan di saat Nicole datang, Eddie bersembunyi. Mungkin saja dia belum siap. Soalnya Eddie sendiri masih bingung dengan apa yang terjadi pada tubuhnya dan sampai kapan tubuhnya itu bertahan. Watson juga tidak bicara tentang Eddie yang masih hidup dan bilang keributan dia sendiri yang menanganinya. Lalu, Eddie menunjukkan hal kepada Watson. Ada yang aneh pada tubuhnya. Eddie menyuruh Watson untuk menunjukkan sebuah pisau ke tubuhnya. Dan sesuatu yang menakjubkan terjadi seketika tubuh Eddie dapat sembuh. Setelah itu, Eddie dan Watson menemui para profesor untuk mencari info tentang medali itu. Saat itu juga ada salah satu profesor yang sedang menjelaskan medali itu adalah artefak dewa yang bergambarkan ikan dan ular. Setiap 1000 tahun sekali akan dipilih anak untuk mengabukan dua medali itu. Dan medali itu bisa menghidupkan orang mati. Profesor itu menyuruh untuk menjaga anak itu karena medali lain dapat saja tercuri dan memberikan kekuatan juga. Di tempat lain, Snakehead memarahi anak buahnya karena misi diculiknya gagal. Di situ Lester menjelaskan misinya gagal total karena polisi Hong Kong yang bernama Eddie seakan dia mempunyai kekuatan super. Seharusnya dia mati di dalam kontainer, tapi sekarang dia hidup kembali. Saat itu juga, Snakehead sedikit paham antara kekuatan dan keabadian yang disebabkan oleh medali itu. Scene kembali ke Eddie dan Watson. Mereka mencoba untuk menemui Jay yang diketahui sekarang berada dalam perlindungan Nicole. Dengan kekuatan super, Eddie itu seketika sampai di apartemen Nicole dengan beberapa loncatan saja. Saat itu juga, Nicole bertemu dengan Eddie. Dia tak percaya bahwa pacarnya itu masih hidup. Nicole tak bisa menahan air mata bahagianya. Suasana bahagia itu dirusak seketika oleh anak Snakehead.
yang dengan cepat membawa Jay pergi dengan helikopter. Eddie mencoba untuk mengejar, tapi itu sia-sia. Jay langsung dibawa ke markas Snakehead yang tampak seperti peninggalan kastil kuno. Di dalam sana, Snakehead langsung minta diberi kekuatan dari medali itu. Snakehead meminum racun mati, dan seketika itu Snakehead kembali bangkit. Snakehead mengancam kalau tidak kembali hidup, Jay akan dibunuh. Snakehead bisa saja ingin membunuh Jay dan yang lain. Saat itu juga, Jay berkata, "Kau masih bisa dibunuh. Untuk hidup abadi, kau perlu menggabungkan dua medali itu." You're not immortal. What? Where's the other half? Di tempat lain, Nicole mengingatkan jika Snakehead membutuhkan medali yang satunya, itu berarti dia akan mengejar Eddie, atau temannya, atau dekatnya, atau bisa jadi hubungan seperti keluarga. Sehingga mereka bertiga langsung bergegas pergi ke rumah Watson untuk melindungi keluarga Watson, yaitu istri dan anaknya. Ketika Eddie dan lainnya sampai di rumah Watson, di saat yang bersamaan datanglah anak buah Snakehead. Sehingga terjadi baku tembak. Di sini diperlihatkan istri Watson, Charlotte, ternyata dia bukan istri yang biasa. Dia sangat mahir bertarung menggunakan senjata api. Ternyata selama ini Charlotte sudah tahu bahwa pekerjaan suaminya adalah seorang polisi. Eddie yang tahu itu mengatakan kepada Watson bahwa istrinya sangatlah keren. Eddie mengetahui bahwa targetnya adalah dia, lalu Eddie memancing musuh keluar untuk mengejarnya di luar hutan. Tapi di tengah perjalanan Eddie sudah ditunggu oleh Snakehead dan terjadi pertarungan di sini. Eddie kalah dengan Snakehead karena Snakehead sudah mengetahui bagaimana menggunakan kekuatan supernaturalnya sehingga medali yang dibawa Eddie bisa diambil oleh Snakehead. Tak lama kemudian, Watson tiba. Dia mencoba untuk menembak Snakehead tapi itu sia-sia. Eddie tertidur cukup lama. Setelah bangun, mereka berempat pergi ke tempat Snakehead. Sepertinya, kekuatan medali dalam tubuh Eddie belum hilang. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam kastil untuk menyelamatkan Jay dan menghentikan sebagian anak buah Snakehead dengan mudah. Di sisi lain, Nicole bertarung dengan anak buah perempuan. Dengan sangat sengit, Nicole berhasil melumpuhkannya. Tak lama kemudian, Nicole berhasil menemukan si Jay yang berada di dalam tengah-tengah upacara penggabungan medali itu. Nicole lalu membawa Jay pergi. Snakehead tak membiarkannya. Tak butuh waktu lama, Nicole dan Jay itu tertangkap. Ketika tertangkap, Nicole sempat membuang medali itu ke bawah. Karena Snakehead murka, Nicole dijatuhkan ke bawah sampai dia mati. Di saat yang bersamaan, medali yang jatuh itu ditangkap oleh Eddie. Dan Eddie menyaksikan kekasihnya telah tewas. Sehingga Eddie sangat marah dan mulai pertarungannya dengan Snakehead yang sama-sama mempunyai kekuatan supernatural. Mereka bertarung dengan sangat sengit, sampai akhirnya Jay menyuruh untuk mengakhiri dengan melemparkannya medali ke dalam tubuh Snakehead. Hingga sampai hewan purba yang berada dalam medali itu keluar dan mengurung Snakehead ke dalam medali tersebut. Setelah kemenangannya melawan Snakehead, Eddie memohon kepada Jay untuk menghidupkan kembali Nicole. Tapi Jay berkata, "Saat ini adalah giliranmu." Benar saja, Eddie memegang medali itu lalu menggenggam tangan Nicole. Tak lama kemudian, Nicole datang dari balik cahaya dan kembali bangkit. Bukan itu saja, saat ini juga Nicole mempunyai kekuatan super yang sama dengan Eddie. Ketika itu, Watson pun datang dan meminta kekuatan super dari medali itu. Tapi Jay menghiraukannya karena Watson meminta dengan sedikit drama. Jay hanya tersenyum, tak menghiraukan, lalu Jay pun pergi dari situ dengan sebalik cahaya yang mirip portal teleport. Dan dia pergi menghilang entah kemana. Film diakhiri ketika Eddie mengajak Nicole pergi berlari dengan kekuatannya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menjekicentkan. Terima kasih telah menonton channel Indeks Film. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram Indeks Film, saksikan cerita film seru berikutnya. Saya Baron pamit undur diri. Salam Indeks.